Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kawan-kawan? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi penyajian data yang ada dalam materi statistika, matematika wajib kelas 12 semester 1. Baik, langsung saja kita buka. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa yang telah kita pelajari pada materi statistika di SMP. Nah, di sini, apakah kalian tahu serial drama survival Netflix yang sedang mendunia berjudul Squid Game asal Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk, salah satu pemain yang ada dalam series tersebut yaitu permainan Dalgona Candy. Nah, seluruh tokoh diperbolehkan memilih dari 4 bentuk, yaitu lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Misalkan dalam peraturan seluruh pemain yang berjumlah 480 peserta diperbolehkan untuk memilih satu dari bentuk yang telah disediakan. Lalu, 140 peserta memilih bentuk lingkaran, 98 peserta memilih bentuk segitiga, 158 peserta memilih bintang, dan 84 peserta memilih bentuk payung. Maka, apa yang bisa kita lakukan untuk menyajikan data dari informasi cerita tersebut? Nah, bagaimana sih bentuk matematikanya dari cerita yang tadi? Oke, kita lihat di sini ya, bentuk matematikanya itu jumlah seluruh peserta ada 480 peserta. Dan lingkaran, yang memilih lingkaran ada 140 peserta, segitiga 98, dan seterusnya. Setelah kita menuliskan bentuk matematika dari cerita di atas, maka kita bisa mengubahnya ke dalam tabel. Seperti ini bentuk tabelnya. Ada 2 kolom dan beberapa baris ya. Kolom yang pertama, baris pertama itu bentuk. Kolom kedua, baris pertama adalah frekuensi. Kita bisa lihat di sini lingkaran yang memilihnya ada 140, segitiga 98, bintang, dan seterusnya. Sampai di paling bawah ada kata jumlah. Di kolom dan baris terakhir juga ada 480 peserta yang memilihnya. Nah, ini adalah bentuk pengaplikasian dari penyajian data berbentuk tabel di statistika. Sudah pada mengerti semuanya? Kawan-kawan, silakan buka modul materi statistika penyajian data. Di sini ada e-modul yang telah didesain sedemikian rupa untuk menunjang kreativitas dan motivasi belajar kalian. Nah, pada materi ini, di sini ada petunjuk penggunaan modul. Petunjuk penggunaan modul, pahamilah tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada modul ini. Bacalah modul ini dengan teliti, sehingga materi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Catatlah kesulitan yang dihadapi saat mempelajari materi pada modul ini dan diskusikan pada forum diskusi Wagroup atau Google Classroom. Diskusikan yang ada pada modul ini bersama kelompok kalian melalui Wagroup. Kerjakan soal latihan yang disajikan pada modul ini untuk berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan tipe tertentu. Nah, di sini juga ada kompetensi dasarnya, yaitu Kompetensi dasar 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan tujuan pembelajarannya yaitu Tujuan pembelajaran setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, metode ceramah dan tanya jawab berbantuan aplikasi Zoom Meeting, Gmail, PPT yang berbasis 4C, literasi, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, kreatif,
serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kawan-kawan, setelah kita mendengar apa saja kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, di sini untuk mempermudah pembelajaran keseluruhan materi yang ada dalam modul ini terdapat referensi dari internet berupa link video pembelajaran, yaitu ada di YouTube ya. Kawan-kawan boleh saat waktunya sedang senggang, kawan-kawan boleh menekan link tersebut untuk menonton apa saja yang dijelaskan dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ukuran penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa saja yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian ataupun perbandingan dan lain-lain. Lalu selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, nih ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kalian bisa lihat di sini, berikut ini adalah daftar nilai ulangan matematika dari 48 siswa sebagai berikut. Ada 7, 6, 7, dan selanjutnya sampai akhir 6 dan 6. Nah, data di atas dapat dirangkum dalam tabel ini. Yaitu tabel yang pertama, kolom pertama, baris pertama ada nilai atau kita sebut dengan X biasanya. Lalu kolom kedua, baris pertama yaitu ada frekuensi atau kita tulis juga dengan Y. Nah, di sini kita bisa lihat mana saja yang nilainya 4, 5, 6, 7, 8. Berapa sih yang mendapatkan nilai 4? Kita bisa lihat di sini cuma ada 1 ya. Dan yang mendapatkan nilai 5 terdapat 3 orang. Nilai 6 ada 21 orang dan nilai 7 ada 19 orang. Dan nilai 8 ada 4 orang. Sehingga jumlah keseluruhan adalah 48. Bagaimana caranya untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal? Yang pertama, yaitu kita harus mengurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Setelah kita mengurutkan, kita bisa langsung mengkelaskan seluruhnya. Berapa yang mendapatkan nilai 4, nilai 5, 6, dan seterusnya. Lalu kawan-kawan yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama ada data tunggal dan yang kedua yaitu data berkelompok. Apa sih data berkelompok? Nah, tabel distribusi frekuensi data berkelompok adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Langkah-langkah yang membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan daerah jangkauannya. Jangkauan data atau sering kita sebut dengan range adalah selisih nilai besar dan nilai minimum atau nilai terkecil. Kita bisa rumuskan dengan R besar atau range sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Ingat, yang pertama yaitu kita menentukan daerah jangkauannya. Nah, yang kedua yaitu adalah banyak kelompok atau banyak kelas. Banyaknya kelas hendaknya ditentukan sedemikian rupa sehingga semua data yang diobservasi masuk seluruhnya. Biasanya kita menuliskan rumusnya dengan K besar atau bisa disebut dengan banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kawan-kawan jangan bingung tentang log N ini. Nanti juga kalau misalkan kita sudah terjun kepada soalnya, akan lebih mudah ya. Lalu selanjutnya ada interval kelas. Kita harus menentukan interval kelas atau panjang kelas atau juga disebut lebar kelas. Nah, interval kelas adalah jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas. Atau kita tuliskan rumusnya dengan I itu interval, sama dengan R dibagi K. R itu jangkauan yang tadi range dan dibagi banyak kelas K. Lalu selanjutnya kita menentukan batas kelas dan tepi kelas.
Batas kelas adalah nilai-nilai ujung suatu interval kelas. Nah, nilai ujung bawah interval kelas disebut batas bawah dan nilai ujung atas interval kelas disebut batas atas. Nah, setelah kita menentukan batas kelas, kita bisa menentukan tepi kelas. Tepi kelas itu ada tepi bawah dan juga ada tepi atas. Ingat, kalau tepi bawah berarti batas bawah kelas dikurangi 0,5. Dan tepi atas kelas yaitu batas atas kelas ditambah 0,5. Ingat, kalau tepi bawah dikurangi 0,5 dan jika tepi atas ditambah 0,5. Selanjutnya, kita harus menentukan titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu atau nilai tengah adalah nilai yang terletak di tengah kelas yang dianggap mewakili suatu interval kelas tertentu. Jadi, tabel distribusi frekuensi data berkelompok itu ada 5 macam langkah. Yang pertama, menentukan rank. Kedua, menentukan banyaknya kelas. Lalu interval kelas. Lalu selanjutnya kita harus menentukan batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah kelas. Ada 6 ya. Sampai titik tengah kelas. Coba kita langsung menuju ke contoh soalnya. Kita bisa lihat di sini, kawan-kawan, diketahui nilai ulangan matematika 100 siswa SMA sebagai berikut. Nih, ada 41, 48, dan seterusnya sampai 78. Nah, dari data di atas, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Kita harus menentukan apa yang pertama? Kita harus menentukan dulu rank. Nah, sebelum kita memasuki untuk menemukan rank, kita harus tahu dulu nih, mana nilai terbesar, mana nilai terkecil. Nah, langkah yang pertama kita harus mengurutkan mana saja yang menjadi nilai terkecil sampai nilai terbesar. Di sini telah tercatat, nilai terbesar itu adalah 78. Apakah betul? Nggak ada ya yang lebih dari 78. Nah, nilai terkecilnya adalah 40, kawan. Coba dilihat datanya, apakah ada yang lebih kecil dari 40? Tidak ada ya. Maka setelah itu kita harus menentukan ranknya atau R. 78 dikurangi 40, yaitu 38. Kita sudah menemukan ranknya 38. Selanjutnya kita harus menentukan banyak kelas. Berapa sih banyak kelasnya? Dengan rumus yang tadi ya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini N-nya kita rubah jadi 100 karena jumlah keseluruhannya ada 100. Log N atau log 100 sama dengan 1 ditambah 3,3. Log 100 itu adalah 2. Ya, betul. Log 100 adalah 2. Jadi, 1 ditambah 3,3 dikali 2 sama dengan 7,6 atau dibulatkan menjadi 8. Kenapa kita harus membulatkan menjadi 8? Karena tidak mungkin kelas ada yang desimal. Pasti bentuk wujudnya adalah bilangan bulat gitu ya, tidak bilangan desimal. Lalu selanjutnya kita menentukan interval kelasnya. Interval kelasnya itu adalah I sama dengan R dibagi K. Kita telah mengetahui tadi R-nya adalah 38 dan K-nya adalah 8. Oke. Nah, 38 dibagi 8 berapa? Di sini telah tercatat 4,65. Nggak mungkin ya kelas itu ada 4,65. Maka kita bulatkan menjadi 5 atau dibulatkan ke atas. Jadi interval kelasnya itu dimulai dari 40, 41, 42, 43, 44. Ada 5 ya interval kelas. Ini adalah panjang kelasnya. Jadi dari 40 sampai 44 itu kelas pertama. Nah, 45 sampai 49 itu adalah kelas kedua. 50 sampai 54 itu ada kelas ketiga. Dan sampai seterusnya sampai 75. Dari 75 sampai 79. Kita bisa lihat pada tabel di sini, di kolom pertama, baris pertama ada kelas. Kolom kedua, baris pertama ada terusnya. Dan kolom ketiga, baris pertama ada frekuensinya. Lalu, baris keduanya ini adalah jumlah dari yang tadi kita bagikan ya. 40 sampai 44 adalah kelas pertama. Dari 40 sampai 44 ada 7 orang.
dari 45 sampai 49 ada 10 orang dan seterusnya sampai jumlahnya adalah 100. Dan tabel ini bisa kita modifikasi sesederhana mungkin menjadi 2 kolom. Yang kolom pertama yaitu kolom kelas dan kolom kedua adalah frekuensi, jumlahnya ada 100. Nah, keterangannya, menurut atau meledi itu ini sering dilakukan pada saat perhitungan suara pemilihan umum, pilkada, atau pemilihan ketua OSIS. Sehingga kita bisa tahu nih mana aja yang terdapat dalam kelas 40 sampai 44. Ternyata ada 7 orang. Dan seterusnya. Gitu ya. Terus selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik. Tujuan menggambarkan data statistika dalam bentuk diagram atau grafik agar mudah memberikan informasi secara visual. Biasanya untuk membuat diagram atau grafik, kita mulai dengan membuat tabel terlebih dahulu. Tabel seperti tadi, ada tabel tunggal dan juga berkelompok. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan. Untuk contoh pembuatan grafik, perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada tabel hasil penjualan televisi Toko Jaya Elektronik tahun 2006 sampai 2010. Ada beberapa macam kolom. Yang kolom pertama itu merek Sharp, LG, Panasonic, dan juga Sony. Pada tahun 2006, Sharp telah menjual 30 unit. Sampai yang terakhir yaitu Sony pada tahun 2010 telah mengeluarkan 40 unit. Nah, dari tabel di atas, agar dibuat beberapa contoh diagram dan grafik, kita bisa menuliskan dengan seperti ini, kan? Kita perbesar dulu ya, biar terlihat. Nih, ini adalah hasil penjualan televisi merek Sharp Toko Jaya Elektronik tahun 2006 sampai 2010. Kita bisa lihat ini tabelnya. Grafik batang, diagram batang ya, dari 2006 sampai 2010. Dan yang kedua adalah hasil penjualan televisi Jaya Elektronik tahun 2006 sampai 2010. Ini adalah diagram batang berganda. Untuk semuanya ada Sharp, LG, Panasonic, dan Sony. Kalau yang tadi ini hanya untuk sendirian, yaitu Sharp-nya saja. Dan yang B adalah semuanya ya, ada Sharp, LG, dan lain-lain. Yang ketiga ada diagram batang horizontal untuk merek Panasonic saja. Ini adalah diagram batang horizontal. Dan yang D, ada hasil penjualan televisi merek LG dan Sony. Ini adalah diagram batang bertumpuk untuk merek LG dan Sony. Bertumpuk ya, yang bawah adalah LG dan atasnya adalah Sony. Dan E, yaitu diagram garis untuk merek Sharp dari penjualan 2006 sampai 2010. Ini adalah diagram garis. Dan yang terakhir ada diagram lingkaran 2006 sampai 2010. Kita bisa lihat ya, 2010 20%, 2009 28%, 2008 ada 24%, dan seterusnya. Ini adalah macam-macam diagram. Ada diagram batang, garis, lingkaran. Kawan-kawan harus mengingat apa saja dan perbedaannya apa saja sih dari masing-masing diagram. Baik, terima kasih telah memperhatikan pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.